Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 tentang usaha pesawat sederhana dan penerapannya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas secara singkat saja, karena kalau semakin mendetail maka video ini durasinya semakin panjang. Maka untuk memperpendek video ini kita singkat saja. Oke, kita lanjutkan dengan usaha nomor 1. Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Secara matematis, usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. W merupakan usaha, satuannya adalah Joule. F sama dengan gaya, satuannya adalah Newton. S sama dengan perpindahan, satuannya adalah meter. Jadi anak-anak harus menghafal rumus ini. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S, atau usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Nomor 2. Sebuah benda dikatakan tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0 jika gaya yang bekerja pada benda tidak mengakibatkan benda berpindah. Contoh, misal ada seorang anak mendorong tembok. Dia memberikan gaya yang besar, tetapi tembok tidak mengalami perpindahan. Karena tembok tidak mengalami perpindahan, maka anak tersebut tidak melakukan usaha, atau W sama dengan 0. Oke, kita lanjut nomor 3. Laju suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja disebut dengan daya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha, satuannya joule. T kecil adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Jika di soal nanti waktu ini dalam bentuk jam, maka harus diubah ke menit, kemudian ubah ke detik 2 kali. Sedangkan jika di soal dalam bentuk menit, maka diubah sekali, diubah ke detik. Oke, kita lanjut. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana yang pertama ada tuas atau pengungkit. Ini bentuknya yang pertama, tuas berguna untuk mengungkit benda yang berat. Di sini W, batu ini dikatakan W. W ini adalah beban. TB titik beban. LB di sini adalah lengan beban. Sedangkan segitiga ini adalah titik tumpunya. Kemudian LK lengan kuasa. TK titik kuasa, sedangkan F ini adalah gaya. Nomor 2. Rumus keseimbangan tuas adalah sebagai berikut. W dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa. W beban, satuannya Newton. LB lengan beban, satuannya meter. F gaya kuasa, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya meter.
Nomor 2. Rumus yang ini sudah tadi ya. Nomor 3, kita lanjut. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas diantaranya sebagai berikut. A. Tuas jenis pertama. Ingat, tuas ini ada 3. Tuas jenis pertama, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Artinya titik tumpu ini berada di tengah-tengah. Contoh, gunting, jungkit-jungkit, dan timbangan. Yang ke B, tuas jenis kedua, titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang jenis kedua ini sekarang adalah titik bebannya berada di tengah-tengah. Contoh, alat pemotong kertas, pemecah kemiri, dan pelubang kertas. Yang ke C, tuas jenis ketiga, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi titik kuasa berada di tengah-tengah. Contohnya skop, penjepit roti, dan stapler. Yang keempat, keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara beban dengan gaya kuasa atau lengan kuasa dengan lengan beban. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi gaya, sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Di sini keterangannya KM keuntungan mekanis, LB lengan beban, LK lengan kuasa, W beban, satuannya Newton. F sama dengan gaya, satuannya adalah Newton. Bidang miring ada 3 di sini. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. 2. Contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah baji, skrup, tangga, jalan di pegunungan, dan pisau. Yang ketiga, rumus bidang miring adalah sebagai berikut. Beban dikalikan dengan ketinggian sama dengan gaya dikalikan dengan panjang bidang miring sama dengan keuntungan mekanis. W beban, satuannya Newton. H ketinggian bidang miring, satuannya meter. Kemudian F gaya kuasa, satuannya Newton. S panjang bidang miring, satuannya meter. Kemudian KM keuntungan mekanis. Katrol. 1. Katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran. 2. Macam-macam katrol adalah sebagai berikut. Yang A, katrol tetap, di mana keuntungan mekanisnya hanya satu saja. Artinya beban yang diangkat sama dengan gaya kuasa. Rumusnya adalah gaya sama dengan beban. Agar seimbang, keuntungan mekanis yang diperoleh adalah gaya angkat yang menjadi gaya tarik. B. Katrol bergerak. Keuntungan mekanisnya ada 2, artinya beban yang diangkat cukup dengan gaya setengah beban, di mana rumusnya adalah gaya sama dengan setengah beban. Kemudian yang ini, C. Katrol ganda. Keuntungan mekanisnya dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol ke katrol lainnya. Jadi contoh yang ini tali yang pertama. Ini tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat. Sedangkan ini tidak masuk. Jadi
Ada 1, 2, 3, dan 4. Keuntungan mekanis pada katrol ini ada 4. Kita lanjut pada gear atau roda gigi. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. 2. Pada gear sepeda, gear depan dan belakang dibuat tidak sama. Dengan gaya yang kecil yang kita berikan pada sepeda melalui pengayuh akan didapatkan gaya yang lebih besar pada roda belakang sepeda. 3. Gear dan semua pesawat sederhana lainnya berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. 4. Perbandingan antara energi keluar atau output yang bermanfaat dengan energi masuk atau input disebut sebagai efisiensi. Sehingga didapat rumus efisiensi sama dengan energi keluar sama dengan energi masuk total. Oke, yang terakhir, pesawat sederhana dalam sistem rangka. 1. Dalam tubuh manusia bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Misalnya, saat lengan bawah mengangkat benda atau saat mendongakkan kepala. Yang kedua, lengan termasuk tuas jenis ketiga. Ingat, lengan tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Keuntungan tuas jenis ketiga adalah mampu mengangkat beban lebih jauh sehingga berfungsi untuk memperbesar perpindahan. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menari karena memiliki rangka. 4. Fungsi rangka atau tulang adalah sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot-otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nomor 5. Otot-otot di leher bekerja ketika mendongakkan kepala, tangan mengangkat benda, dan mengangkat tungkai kaki. Baiklah anak-anak, sekian video pembahasan untuk bab 3 dan akan kita lanjutkan latihan soal. Soalnya nanti akan Pak Guru kirimkan. Oke, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.